Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia dagang dan pelindungan informasi bisnis. Rahasia dagang adalah informasi bisnis yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya seperti metode produksi, strategi pemasaran, daftar pelanggan, dan formula produk. Pelindungan rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang memberikan hak kepada pemilik untuk mengontrol dan melarang pihak lain menggunakan informasi tersebut tanpa izin. Strategi perlindungan meliputi penerapan perjanjian kerahasiaan, pembatasan akses informasi hanya kepada pihak-pihak yang perlu tahu, serta penggunaan sistem keamanan data seperti enkripsi dan pengawasan berkala. Pelanggaran rahasia dagang dapat berakibat pada sanksi perdata dan pidana, termasuk dugaan ganti rugi dan penghentian perbuatan pelanggaran. Contoh kasus nyata adalah kasus PT General Food Industries atau KRIS dengan 2 mantan karyawan yang diduga membocorkan rahasia dagang perusahaan. Menunjukkan pentingnya perlindungan ketat dan tindakan hukum cepat untuk menjaga aset bisnis, edukasi bagi karyawan, dan mitra bisnis tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran yang dapat merugikan perusahaan. Dengan pengalaman unsur edukatif, pemahaman rahasia dagang harus menyertakan pengertian bahwa rahasia ini adalah aset strategis yang memberikan keunggulan kompetitif, serta setiap pelaku bisnis harus aktif menerapkan langkah-langkah melindungi informasi yang bernilai tersebut agar bisnis tetap aman dan berkelanjutan. Referensi utama meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan dokumentasi kasus pelanggaran rahasia dagang serta strategi pelindungan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Rahasia dagang memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya, yaitu yang pertama ada bersifat rahasia. Informasi ini tidak boleh diketahui oleh publik secara umum. Terus yang kedua ada memiliki nilai ekonomi. Informasi ini memberikan keuntungan kompetitif bagi pemiliknya. Terus yang ketiga dilindungi dengan upaya yang layak. Perusahaan atau pemiliknya harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Terus ada strategi efektif dalam melindungi rahasia dagang. Perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat untuk menjaga rahasia dagangnya, di antaranya ada menerapkan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement atau NDA. Jadi, NDA adalah kontrak yang mengikat pihak-pihak tertentu untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga. Perusahaan dapat menerapkan NDA kepada karyawan, mitra bisnis, serta pihak eksternal lainnya yang memiliki akses terhadap informasi sensitif. Terus ada membatasi akses terhadap informasi sensitif. Ini adalah langkah penting untuk membatasi akses ke informasi rahasia hanya kepada pihak yang membutuhkan prinsip atau basis biasa. Penggunaan sistem keamanan berbasis otorisasi juga dapat membantu mengurangi risiko kebocoran informasi. Terus yang terakhir ada menerapkan sistem keamanan data yang ketat. Perusahaan harus menerapkan pelindungan teknis seperti enkripsi data, sistem keamanan jaringan, serta audit berkala terhadap akses dan penggunaan informasi sensitif. Jadi pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi juga menjadi langkah preventif yang penting. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.